Ngaran ulun Muhammad Hafan Akbari, tapi di sini di kiaunya Kentung. Ulun menghafal Al-Quran ini kira-kira sekitar sudah 5 tahun yang lalu, dari lawas. Sabu nama Mikdad Fahrur Rozi, atau biasa saya dipanggil dan Mikdad. Saya menghafal Quran sudah sejak 5 tahun yang lalu. Nabi kulo Muhammad Rifki. Kulo ngapalaken Quran dugi setunggal tahun meniko. Kulo mulai awal penghafal Quran. Perkenalkan, namaku Muhammad Ridho. Aku menghafal Quran ini via Galasi Oro SMP. Dulu nih bahari kelakuan bilang di orang tuh kenakalan bener bahari itu bungul bener. Kada pernah di pondok, kelakuan keluar tarus mbah tuh di masjid pas itikaf ada suara banggakan kuitan dan hafalkan Al-Quran. Yang mendengar suara tadi itu hanya berpikir boleh kau penginapan hendak mencari pondok Quran. Akhirnya sampai saya mondok di sini ya. Wah, ini mondok di sini. Rintangan bagi ulun ini kereta tapi ada, tapi bagi ulun surangan tuh paling rintangannya mun makan, imbah makan tuh bawaannya ngantuk, imbah ngantuk tuh teguring, imbah teguring tuh anak bangun kira kau lagi bangun, nanti terang malah aneh, jadi pengoler. Mun ayat mempengaruhi hidup tuh banyak banget, tapi nah salah satu sebuting jadi disampaikan aja orang bahar itu kan seberatan Al-Quran tuh kan ayatnya memang menunjukkan kebaikan. Tapi ulun pas belajar pasoha ada membaca juz 6 itu surat Al-Maidah ayat 2. Surat Al-Maidah ayat 14, yahdi bihillah man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah telah menghadiahkan atau memberi hidayah kepada orang-orang manusia. Sagan belajar mulai dari bebungulan jadi orang tuh sampai pintar. Subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan sampai zaman terang menderang. Biizni jar Allah tuh, dengan izinku karena Allah. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, maka mereka akan di jalan yang lurus. Gara-gara ayat itu ulun bujur-bujur menghafal Al-Quran. Duitan tuh tahunnya ngirimi duit aja. Tapi kita tahu lagi sih Din, harga mahkota di akhirat tuh harganya lebih larang daripada duit yang dikirimi si Din tadi tuh. Satu alasan yang pertama untuk hafal Quran, pertama pastinya untuk mencari ridho Allah. Terus yang kedua untuk membalas jasa-jasa sapu orang tua. Sapu rintangan dalam menghafal Al-Quran ini ada banyak. Yang pertama, apalagi yang paling berat ini pasti sudah perempuan. Terus yang kedua itu biasanya dari sapu teman-teman. Kalau saya mau ngaji, biasa dorang tuh suka ngajak saya ngopi. Jadi saya jadi ngaji nih. Saya malah ikut ngopi juga. Susah ngafalnya. Ayat yang baru sapu kehidupan itu pas saya baca tuh saya sapu hati bergetar. Terus sapu air mata juga, saya tak tahu kenapa bisa-bisa tiba-tiba jatuh gitu. Terus saya akhirnya penasaran, saya cari dapu arti, mencoba merenungi. Terus ayatnya itu berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dahulu aku dapat melihat. Setelah saya renungi dapu ayat ini, dapu arti dalam. Orang yang berkata seperti ini pasti dahulu dia tuh berbuat dosa banyak. Sampai di akhirat kelak nanti pasti dia menyesal. Saya tak mau sampai sapu keadaan juga seperti itu. Akhirnya saya introspeksi diri untuk berubah, untuk
memperbaiki diri menjadi lebih baik, dan salah satunya cara menghafal Al-Quran. Alasan kula menghafal Quran niku dugi kula ningali adik kula. Adik kula niku dugi injing sonten dalu niku beto Quran mawon. Dados kula sing penggawean bendinanipun dolan niku kadang-kadang kula tersentuh ngoten lho. Ningali adik-adik kula niku, adik-adik kula pinter maca, kula kok mboten saged maca, kula malah dolan-dolan, kula nggih sebagai emas barep nggih ya napa nggih ngerasa wonten tanggung jawab sebagai emas ngoten lho. Dadi kula termotivasi dugi adik kula niku wau. Rintangan ngapalaken kula pas ngapalan Quran niku nggih ngapalan Quran kan nggih butuh fokus, ketenangan, pikiran kosong ngoten kan. Nah, tapi pikiran kula niku nggih napa nggih? Sik kepikiran masa lalu kula riyen ngoten lho. Dadi kula pas ngapal mestilah kula mikir, oh mosok rek aku mbiyen sing elek-elek kok iso ngapal Quran. Dadi kok kalau kula ngapal niku kok rada riweh ngoten lho. Ayat ingkang memengaruhi kehidupan kula niku nggih sebenaripun nggih kata. Cuma sing dados mlebat pikiran kula niku mek setunggal dugi alit ingkang samanten iki. Mek setunggal mawon. Alitipun niku nggih singkat. Nggih pun lumrah lah sepajare niku. Nggih pados nggih mek awal-awal surat mawon niku. Alitipun nggih ngeten. Contoh baginipun Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Lah, artine nipun Alif Lam Mim. Nggih, Alif Lam Mim. Kula tanglet ten ngene ustaz-ustaz kula, kiai-kiai kula. Napa arti Alif Lam Mim niku? Nggih jawabane nggih sami. Wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Nah, sami kali kayak kehidupan kula kayak ngeten iki, dugi alit, dugi jaler, dugi awet Joko kurusan iki. Nggih, ngeten iki kula mboten nyangka ngoten lho. Kok saged kula dados penghafal Quran kok ngeten iki. Nggih sami kaliyan jenengan-jenenganipun. Kok saged dados napa kok ngeten iki sami kali kula ngeten iki. Nggih. Pancen sedanten niku wallahu alam. Namung Allah sing semerep. Alasan saya menghafal Quran ini malah sang bumbu iki. Gimana ya? Soalnya ini itu jiwaku masih jiwa-jiwa bebasi. Ya biasa anak muda. Terus cuma alasan yang pasti kenapa ini aku menghafal Al-Quran, ya karena masih keinginan orang tua. Dan saya masih berada di sini karena Allah laika semayangi aku, Allah laika pemirsa aku. Asal tahu inaku tete Allah, inaku tetoro me pondok, inaku tetoro menghafal Al-Quran, inaku membolili ke Jogja untuk mencari membawa ke dunia. Tapi saat itulah ketika inaku mau beli bebasi membawa ke dunia, di saat itulah Allah SWT masih menunjukkan kagungannya kepada saya, menunjukkan kagungannya dengan cara masih memilih saya untuk menjadi generasi Qurani. Makin uri tanganku ketika menghafal Quran itu, ya kalau rintangan biasa ya, otomatis ya otina itu otomatis gimana ya? Ya semuanya pasti, kalau masalah cewek itu pasti ya terpengaruh lah. Tapi ketika kalau menurutku
rintangan yang paling ngobe itu ya jiwaku itu kak, jiwa-jiwa bebas. Biasa anak muda. Makin ayat yang mempengaruhi tetorangku itu itu ada pada surat Ar-Rahman, ayatnya banyak. Bunyinya itu Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang artinya itu nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan. Nah, ayat inilah yang mempengaruhi kehidupanku ketika aku membeli ke Jogja, ketika aku membawa ke dunia, ketika aku mencari kebebasan. Ayat ini yang mempengaruhi kehidupanku. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Nikmat dunia hanya sementara, tapi nikmat para penghafal Al-Quran, para generasi Quran, begitu banyak nikmatnya para penghafal Al-Quran, begitu banyaknya nikmat bagi para generasi Al-Quran. Nikmatnya apa? Mereka akan mendapatkan surga. Begitu banyak mendapatkan surga, mensyafati kedua orang tua. Bukan, malah mensyafati 10 ahli keluarganya. Bahkan yang paling penting apa? Dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Jadi pilihan itu ada di tangan Anda. Anda pilih dunia atau dunia dan akhirat.